Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu tak terkendali. Isu ini membuat kamu mendapatkan sesuatu. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai saja dengan kartu yang pertama. Baik, di sini kita punya Queen of Swords. Kartu kedua. Di sini ada King of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Four of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Five of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Three of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada The High Priestess. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Emperor. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak terkendali, isu ini membuat kamu mendapatkan sesuatu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Emperor. Nah, memang tergambar jelas di sini ya, bahwa selama ini ataupun akhir-akhir ini kamu selalu diterpa oleh berita miring. Selalu banyak isu negatif yang sampai ke telingamu, dan semakin ke sini, isu-isu ini menjadi semakin nyaring dan membuatmu semakin merasakan ketidaknyamanan. Bisa saja isu ini datang dari keluarga, tetangga, teman, sahabat, ataupun lingkunganmu selama ini. Ya, mereka selalu bercerita yang negatif tentang dirimu. Ada yang bilang kamu nggak wajar, nggak pedean, nggak relevan, nggak bisa diandalkan. Padahal kamu sudah begitu kerasnya, begitu hebatnya memperjuangkan kehidupanmu agar lebih baik. Tetapi kenyataan, keadaan, dan situasi memang belum berpihak kepada dirimu. Sehingga kamu belum dapatkan kesempatan untuk berhasil dan sukses seperti yang mereka-mereka yang ada di sekitarmu yang lebih dulu mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, tetapi ada hal positifnya yang kamu dapatkan, sesuatu yang kamu dapatkan dari isu yang miring tersebut. Membuat kamu semakin mampu, kuat, tegar, menjadi pribadi yang pemaaf, yang mampu berdamai dengan keadaan, serta mulai mampu berpikir secara logis. Ada logika-logika yang kamu temukan. Logikanya apa? Nah, jika kamu semakin gak nyaman, semakin kehilangan semangat, semakin kehilangan fokus, maka isu ini gak akan pernah hilang dari dalam kehidupanmu. Dan kamu juga akan semakin lama di dalam keadaan-keadaan yang tidak membuatmu nyaman. Nah, makanya kamu harus segera keluar, harus segera hengkang dari situasi ini. Dan mulai memiliki aturan-aturan yang baik, aturan-aturan yang jelas, yang kamu terus jalankan setiap harinya. Sehingga komitmenmu ini akhirnya membawa secercah perubahan ke dalam hidupmu. Mulai ada perubahan
Mulai ada kesempatan-kesempatan untuk kamu juga mampu membuktikan bahwa kamu juga bisa sukses, berhasil, ataupun kehidupanmu terangkat seperti yang mereka-mereka yang ada di sekitarmu lebih dulu mendapatkannya. Oke, nah jadi ada sesuatu yang kamu dapatkan dari situasi sulit ini. Dari isu-isu miring tersebut. Di saat kita berada di titik terendah, di saat kita dikucilkan, di saat kita diremehkan, di saat nggak ada seorang pun yang ingin berteman, bersahabat dengan kita. Karena mungkin mereka takut kalau kita mintain pertolongan. Nah, di saat itulah kita akan menjadi seseorang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih mampu memperbaiki segala sesuatunya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Komitmen yang seperti inilah yang akhirnya mulai membuat kamu mampu melewati hal apapun. Mampu menyelesaikan permasalahan apapun yang mungkin selama ini tertunda. Ya, tergambar jelas di kartu ini ya. Ada seekor kambing gunung yang tinggal di pegunungan. Ya. Itu jelas, landscape-nya itu nggak mudah. Untuk dia mendapatkan makanan, dia harus mendaki dan menuruni gunung-gunung yang terjal dengan sudut kemiringan yang tajam. Tetapi dia akhirnya dengan melakukan setiap hari, belajar setiap hari, berkomitmen, berdedikasi, akhirnya dia mampu bertahan pada situasi sulit tersebut. Dan apa yang terjadi? Dia bisa berkembang biak. Koloninya semakin ramai dan semakin berkembang. Nah, inilah yang menggambarkan kamu. Sebentar lagi ataupun saat ini. Dengan tekanan ataupun pressure yang semakin tinggi. Dengan kamu selalu diremehkan. Dengan selalu kamu diceritain kekurangannya, keburukannya. Dengan selalu beredarnya isu-isu miring yang sampai saat ini begitu tajam di telingamu. Ditambah keadaan dan situasimu yang semakin terpuruk. Nah, di saat itulah kamu bangkit dan membalikkan keadaan walau banyak ya, tetesan keringat, cucuran peluh yang kamu jatuhkan. Tetapi akhirnya apa? Kamu mampu merubah kehidupanmu. Kamu mampu mengangkat kehidupanmu dan bukan sampai di sana. Keluargamu, orang tercinta, juga ikut terangkat derajatnya menjadi lebih bahagia, lebih nyaman kehidupannya. Dan inilah yang menjadi suatu bukti ya, bahwa seseorang nggak pantas merendahkan orang lain. Nah, jadi itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, benar kan? Jadi Queen of Swords adalah kebijaksanaan. Adalah kamu mampu berpandangan ataupun cara pandangmu mulai jauh ke depan, mulai terbuka lebar, tidak lagi berkutat pada hal-hal yang kecil. Ya. Kamu mulai bisa ya, menempatkan pemikiranmu, menempatkan perasaanmu, memandang segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu, memandang secara positif. Kamu pandang dari sudut pandang yang benar-benar terbuka dan bijaksana. Sehingga kamu mulai jauh dari sisi emosional, ya, sisi kekecewaan, sisi kesedihan yang berlebihan. Kamu mulai mampu mentolerir, ya, memaafkan, memaklumi. Kenapa orang-orang selalu bercerita buruk tentangmu? Kenapa dulunya keadaanmu begitu sulit dan selalu tersudut begitu ya? Nah, mungkin dikarenakan alam semesta ingin merubahmu menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ingin membuatmu mengerti ya, bahwa kesempatan setiap orang itu ada waktunya. Jadi nggak mungkin bersamaan. Di saat teman kita udah sukses, di saat tetangga kita sudah berhasil, mungkin itu sudah saatnya mereka.
Nah, dari situlah kamu yakin dan percaya bahwa ada masanya setiap orang itu mendapatkan kesempatan yang sama, dan di saat kita mampu memanfaatkan kesempatan yang ada, di saat itulah kita juga akan mampu mengangkat ataupun membawa kehidupan kita menjadi lebih berhasil, lebih sukses seperti yang orang-orang lain sudah dapatkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini menggambarkan kedewasaan ataupun kematangan ya. Kamu menjadi semakin matang ya, semakin yakin, semakin percaya diri bahwa nggak ada satu permasalahan pun yang nggak ada jalan keluarnya. Nggak ada satu kesulitan pun ya, yang nggak akan bisa kita lalui kalau kita benar-benar ingin melewatinya, ingin menghadapinya. Makanya ini menggambarkan kamu akan semakin siap dalam menghadapi setiap masalah apapun yang muncul di dalam kehidupanmu. Sehingga hal inilah yang membuat kamu terus bergerak maju, terus melangkah ke depan, tanpa lagi menoleh ke belakang, tanpa lagi mendengarkan apa perkataan orang tentang dirimu. Cukup mereka melihat bukti kesuksesanmu, bukti keberhasilanmu. Nah, dari situlah nanti mereka akan sadar bahwa kamu bukanlah orang seperti yang mereka ceritakan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan chance. Ada kesempatan, ada hope, ada harapan. Walaupun selama ini kamu begitu banyak mengalami kekalahan, begitu banyak kekecewaan, begitu banyak kesedihan. Ya, kenapa nggak sedih? Kenapa nggak kecewa? Kita dikucilkan, kita diremehkan, teman dan sahabat takut untuk mendekat. Manusia mana yang nggak sedih? Dan ini manusiawi sekali. Oke, nah tetapi hal situasi yang seperti inilah yang mampu membuat kamu berani untuk memperbaiki diri. Berani untuk menerima kenyataan. Berani mentolerir dan memaklumi hal buruk apapun yang ada di dalam hidupmu. Sehingga dengan begitu fokusmu semakin bertambah setiap harinya. Optimisme tetap kembali muncul yang walaupun selama ini sempat menghilang dari dalam dirimu. Ya? Nah, maka dari situlah kamu mulai temukan harapan, temukan peluang, temukan kesempatan, dan yang di luar dari anggapanmu begitu ya. Orang-orang ya mulai ingin berdekatan dengan kamu, berteman, bersahabat, bekerja sama, berkolaborasi. Kenapa? Karena mereka sudah mulai melihat nih. Oh, ternyata si dia tuh hebat loh sekarang. Yang dulu kita remehin, ternyata dia lebih baik loh dari kita. Nah, mereka mungkin ingin bertanya, ingin belajar, ingin berteman. Oke? Nah, inilah yang membuat kamu menemukan hope kembali, ya. Karena kesempatan pasti ada. Kalau kita berani, ingin, dan mau melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, akhirnya yang dulunya situasinya nggak baik-baik saja, hubungannya renggang, begitu ya, nggak tegur sapa. Nah, akhir-akhir ini ataupun sebentar lagi situasinya mulai menjadi lebih baik, lebih nyaman ya. Yang dulunya orang-orang berpandangan buruk, berpandangan negatif mulai merubah cara pandangnya. Yang dulunya teman-teman takut dekat, nah sekarang pada ingin ngumpul, pada ingin berbagi kebaikan ya, berbagi hal-hal bermanfaat. Karena apa? Karena kamu orangnya pemaaf nih. Kamu orangnya ingin selalu berbagi hal apapun ya. Nah, dari tidak tertutup kemungkinan untuk orang-orang yang dulunya juga selalu musuhin kamu tetap baikin mereka. Oke, nah makanya akan ada situasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut
Ke kartu yang kelima, di sini kita punya Three of Cups. Nah, ini jelas menggambarkan rasa senang, rasa bahagia, rasa happy ya. Seperti kamu sedang merayakan hari besar ya, hal-hal besar, merayakan sesuatu. Karena apa? Kenapa tidak? Karena situasinya mulai berubah ya. Orang-orang mulai yakin, mulai respect, mulai ingin berteman, ingin bersahabat begitu ya. Yang dulunya banyak cerita miring, banyak isu negatif, nah akhirnya sedikit demi sedikit mereda. Makanya inilah yang membuat kamu begitu happy, begitu senang, dan semakin mempercaya diri, semakin percaya diri begitu ya, untuk menjalankan hari-harimu sebaik mungkin lagi, dan akan kamu temukan hal yang jauh lebih baik lainnya di depan perjalanan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, benar kan? Jadi ini adalah kenapa kamu akhirnya mampu bangkit, kenapa kamu akhirnya mampu mendapatkan sesuatu hal yang baik dari keadaan sulit, dari situasi yang kamu dulunya benar-benar terjepit. Karena kamu memiliki pegangan, yaitu kamu selalu ingin dekat dengan Sang Penciptamu. Sisi spiritualmu, sisi religiusmu memang begitu kental saat ini. Karena mungkin dulu di saat kamu sedih, di saat kamu susah hati, kamu selalu bercerita, berkeluh kesah, bahkan sampai meneteskan air mata hanya lewat jalur langit, hanya kepada Sang Penciptamu. Dan dengan begitu, membuat kamu mampu menemukan jalan-jalan terbaik untuk keluar dari situasi tersebut. Dan di saat kamu menemukan hal yang baik daripada situasi sulit sebelumnya, di saat itulah kamu semakin yakin bahwa kita memiliki satu pegangan, yaitu Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan. Makanya sisi religiusmu, sisi spiritualmu terlihat semakin baik saat ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku ya benar-benar akan semakin mampu ya merubah cara pandang buruk orang lain, merubah isu negatif menjadi hal-hal baik, hal-hal positif, sehingga apa yang kamu dapatkan ini memang adalah kesempatan terbaik yang mulai diberikan alam semesta kepada dirimu. Dan di saat kita mampu memanfaatkannya dengan sangat baik, maka hal-hal yang luar biasa, kemajuan, kesuksesan, serta kebahagiaan terselip di sana akan hadir ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.